Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Putri Rahmadani dari Program Studi Akuntansi Angkatan 2020, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil resume saya dari salah satu buku di mata kuliah Al-Islam, yaitu buku Al-Islam, Fikih Ibadah, Akhlak dan Muamalah. Di sini terdapat 13 bab dan saya akan mempresentasikan rangkuman dari setiap bab yang telah saya pelajari. Let's start it! Konsep ibadah dalam Islam sangat berbeda dengan konsep dan amalan-amalan agama atau kepercayaan lain. Ibadah bukan perbuatan mengasingkan diri, menolak dan meninggalkan kehidupan dunia. Bukan juga terbatas kepada tempat-tempat tertentu atau hanya dilakukan melalui perantaraan orang-orang tertentu atau dewa-dewi yang dipilih dan dibuat khusus untuk tujuan ini, sehingga tanpa mereka amalan sesuatu itu tidak akan diterima. Ibadah dalam Islam merupakan puncak dari perasaan tunduk dan patuh kepada Allah, dan klimaks dari perasaan itu yang merasakan kebesaran Allah sebagai tempat pengabdian diri. Ibadah juga merupakan tangga penyambung antara akhlak dan penciptanya. Selain dari itu, ibadah mempunyai kesan-kesan yang mendalam di sudut hubungan makhluk dan penciptanya. Ibadah tidak hanya terbatas kepada salat, puasa, maupun membaca Al-Quran. Tetapi ibadah juga berarti segala sesuatu yang disukai Allah dan yang diridhoinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, secara terang-terangan maupun diam-diam. Ibadah terbagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdah dan ghairu mahdah. Ibadah mahdah atau khusus adalah ibadah yang perincian-perinciannya, tingkah dan tata caranya sudah ditetapkan oleh Allah. Cara pelaksanaannya ditentuin oleh Al-Quran dan Al-Sunnah. Ada beberapa prinsip ibadah mahdah, yaitu yang pertama, keberadaannya harus berdasarkan perintah atau dalil baik dari Al-Quran maupun Sunnah Rasul. Kedua, tata caranya harus berpola pada contoh yang telah dibuat Rasulullah. Ketiga, bersifat supranatural rasional atau di atas jangkauan akal, bukan ukuran logika. Keempat, asas ketaatan yang dituntut dari hambanya dalam melaksanakan ibadah ini adalah kepatuhan atau ketaatan. Ibadah kedua adalah ibadah ghairu mahdah. Ibadah ghairu mahdah ini atau ibadah umum adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik lahir maupun batin. Prinsip ibadah ghairu mahdah adalah 1. Keberadaannya didasarkan atas tidak adanya dalil yang melarang, baik dari Al-Quran maupun Sunnah Rasul. Yang kedua, pelaksanaannya tidak perlu berpola pada contoh yang dibuat Rasulullah. Yang ketiga, bersifat rasional atau baik buruk, untung ruginya, manfaat atau mudaratnya dapat ditentukan oleh logika. Yang keempat, selama itu bermanfaat, maka boleh dilakukan. Dalam Islam, ibadah tidak hanya bertujuan untuk mewujudkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, tetapi juga untuk mewujudkan hubungan antar sesama manusia. Ada paling tidak 3 fungsi ibadah, yaitu 1. Mewujudkan hubungan antara hamba dan Tuhannya. 2. Mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Dan yang ketiga, melatih diri untuk berdisiplin. Ibadah juga memiliki hikmah. Beberapa hikmahnya seperti terhindar dari syirik, memiliki ketakwaan, terhindar dari kemaksiatan, dan banyak lagi yang lainnya. Salat adalah salah satu rukun dasar yang menjadi syariat dalam agama Islam. Salat berasal dari bahasa Arab yang artinya doa. Menurut istilah, salat adalah ibadah yang dimulai dengan niat, diawali dengan bacaan takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Salat yang berkualitas dalam Islam adalah salat yang benar dalam mengikuti sunnah dan tumakninah, serta khusyuk dalam pelaksanaannya. Salat yang khusyuk menurut kalangan sufi adalah dimulai dari saat seseorang mengambil air wudhu. Orang yang tidak khusyuk saat mengambil air wudhu, maka sulit khusyuk juga dalam salatnya. Banyak orang salah paham dengan kewajiban sholat dan menganggapnya adalah beban. Namun sesungguhnya kewajiban sholat justru merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya.
Kewajiban salat pada hakikatnya adalah bentuk kasih sayang terbesar yang Allah berikan. Karena begitu besar dan pentingnya salat bagi umat manusia, maka Allah sendiri yang memberikan perintah tersebut langsung kepada Nabi Muhammad. Salat memiliki beberapa tujuan. Beberapa contohnya yaitu mendekatkan diri kepada Allah, menjaga kesadaran dan pengendalian diri. Yang ketiga, mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan masih banyak contoh lainnya. Dalam salat, kita juga akan membentuk beberapa akhlak, yaitu jujur, menjaga kesucian, dan disiplin terhadap waktu. Jika kita tidak mengerjakan salat, maka hukumnya dosa. Nabi Muhammad telah memberi peringatan keras kepada orang yang suka meninggalkan salat wajibnya. Mereka akan dihukum menjadi kafir, dan mereka akan disandingkan bersama orang seperti Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Sesungguhnya, puasa yang disyariatkan bukanlah sekadar menahan diri dari makan dan minum. Namun, hakikatnya adalah puasa yang meliputi dua dimensi sekaligus, baik lahir maupun batin. Banyak orang bertanya, mengapa seorang muslim itu wajib berpuasa? Ada beberapa hukum atas kewajiban berpuasa. Yang pertama, yaitu rukun Islam. Tidak sempurna Islam seseorang jika tidak menjalankan puasa Ramadan. Yang kedua, perintah Allah. Allah telah memerintahkan umat muslim berpuasa Ramadan. Yang ketiga, sebagai tolak ukur keimanan. Yang keempat, dibukakan pintu surga. Dan yang terakhir, yang kelima, dijauhkan dari neraka. Bulan Ramadan merupakan wadah untuk memperbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan. Pada bulan ini dibukakannya pintu ampunan dan kebaikan. Selain ajang peningkatan iman dan takwa, puasa juga dapat menghapus dosa manusia. Puasa juga dapat difungsikan sebagai latihan mengendalikan syahwat. Puasa juga memiliki hikmah. Beberapa di antaranya menggapai derajat takwa, dapat mulai beranjak menjadi lebih baik, kesempatan untuk berbagi kepada mereka yang kurang mampu. Selain hikmah, ada juga makna spiritual puasa, yaitu makin bertakwa kepada Allah, memperkuat hubungan dengan Allah, menahan hawa nafsu, melatih kesabaran, dan yang terakhir, membangun karakter dan perilaku yang lebih baik lagi. Secara etimologi, haji berasal dari bahasa Arab yang bermakna tujuan. Secara syariat, haji adalah memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan syariat Rasulullah. Ibadah haji telah ada sebelum diutusnya Rasulullah. Ibadah ini diajarkan pertama kali oleh Nabi Ibrahim. Akan tetapi, sebagian dari praktik-praktik haji tersebut pada masa-masa selanjutnya diselewengkan oleh sebagian umat yang tak bertanggung jawab, sehingga jauh dari substansi awalnya sebagaimana yang diajarkan Nabi Ibrahim. Dari situlah Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyempurnakan ibadah tersebut agar dikembalikan sesuai dengan ajaran semula. Meskipun Allah mewajibkan semua umat Islam untuk menunaikan ibadah haji, akan tetapi ia mengecualikan untuk sebagian manusia yang memang tidak mampu untuk melakukannya. Hal ini berarti Allah memaafkan dan sangat memaklumi kondisi mereka. Dalam haji, kita sering mendengar kata-kata haji mabrur. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan haji mabrur? Haji mabrur adalah haji yang sesuai dengan tuntunan syar'i, menyempurnakan hukum-hukumnya, mengerjakan dengan kesempurnaan dan lepas dari dosa, serta terhiasi dengan amalan saleh dan kebaikan. Kriteria haji mabrur adalah ikhlas, meneladani kepada Nabi, harta untuk berangkat adalah harta yang halal, menjauhi segala kemaksiatan dan berakhlak baik antar sesama, tawadu dalam bergaul, dan suka membantu kebutuhan saudara lainnya. Ibadah haji memiliki beberapa hikmah, yaitu mengikhlaskan seluruh ibadahnya, mendapat ampunan dosa-dosa dan balasan jannah, menyambut seruan dari Nabi Ibrahim, dan dapat mempelajari agamanya Allah. Ibadah maliyah adalah ibadah yang dilakukan dengan menggunakan harta benda, seperti haji, kurban, umroh, infak, sedekah, fidyah, akikah, dan yang lainnya. Ibadah maliyah sangat penting dilihat dari berbagai segi, antara lain yang pertama,
membersihkan harta dari kotoran kebakilan, keserakahan, dan kezaliman terhadap kaum fakir miskin. Yang kedua, berfungsi ekonomis. Contohnya, kita dapat membagi makanan atau membantu membagi makanan bagi yang membutuhkan. Yang ketiga, memiliki fungsi sosial dengan memberinya zakat kepada fakir miskin dan bisa menjaga keseimbangan hidup. Yang keempat, mengikis segala bentuk kesenjangan atau kejahatan yang ada di masyarakat akibat kesenjangan sosial. Akhlak berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Dalam kepustakaan, akhlak dapat diartikan juga sebagai sikap yang melahirkan perbuatan baik atau buruk. Jika akhlak baik, itu lebih ke budi pekerti. Budi pekerti adalah tingkah laku, perangai, dan akhlak yang baik. Budi pekerti sendiri mengandung pengertian yang positif. Kalau perkataan budi pekerti dihubungkan dengan perangai, kata budi pekerti itu mengandung arti lebih dalam karena telah mengenai sifat dan watak dan telah melekat pada diri pribadi. Jika perkataan budi pekerti dihubungkan dengan akhlak, itu mengandung makna yang ideal, tergantung pada pelaksanaannya atau penerapannya melalui tingkah laku, yang bisa saja itu positif atau itu negatif. Tingkah laku baru dikatakan pencerminan dari akhlak jika memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama, dilakukan secara berulang-ulang. Jika dilakukan hanya sekali-sekali atau jarang, itu belum bisa dikatakan pencerminan akhlak. Yang kedua, timbul dengan sendirinya tanpa dipikir-pikir atau ditimbang berulang-ulang, karena perbuatan itu sudah menjadi kebiasaan baginya. Dalam Islam, sumber akhlak ada dua, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Tujuan seorang muslim berakhlak adalah untuk mendapatkan ridho dari Allah. Tidak pantas seorang muslim berakhlak hanya untuk dipuji oleh orang lain, karena itu termasuk riya. Islam senantiasa mengajak orang Islam untuk mengisi dirinya dengan akhlak baik dan hidup dengan akhlak-akhlak tersebut. Dalam Al-Quran telah dijelaskan tentang pentingnya berakhlak mulia. Bahkan ketika kita dijahili, disakiti, difitnah, dan yang lainnya, Allah bukan menyuruh kita untuk membalasnya dengan hal yang sama. Karena kalau kita membalasnya dengan keburukan juga, maka apa bedanya kita dengan mereka? Tetapi Allah menyuruh kita untuk membalasnya dengan kebaikan. Akhlak kepada Allah. Para ulama menjelaskan bahwa berakhlak baik kepada Allah berputar pada 3 perkara. Yang pertama, membenarkan berita yang datangnya dari Allah. Seseorang tidak boleh ragu dan bimbang dalam membenarkan berita yang datangnya dari Allah, karena Allah yang paling benar atas perkataannya. Kedua, menerima hukum-hukum yang Allah tetapkan dengan mengamalkannya. Apabila seseorang menolak hukum Allah, maka apa yang dia lakukan adalah bentuk akhlak buruk kepada Allah. Yang ketiga, menerima takdir Allah dengan sabar dan ridho. Kita masuk yang kedua, yaitu akhlak kepada Rasulullah. Konsekuensi dari pentingnya adab kita kepada Allah adalah kita juga menaati Rasulullah. Jika seseorang berpaling, maka tidak ada satupun yang dirugikan kecuali dirinya sendiri. Dan ketaatan kepada Rasul juga termasuk salah satu adab kita sebagai umatnya. Seseorang tidak terhindar dari azab dan tidak juga bisa mendapatkan rahmat Allah kecuali dengan perantara beliau, dengan cara mengimaninya, mencintainya, membelanya, dan mengikutinya. Dan beliaulah yang menjadi sebab Allah menyelamatkan kita dari azab dunia dan akhirat. Dan beliaulah yang menjadi perantara untuk mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Yang terakhir adalah akhlak individu. Manusia sebagai makhluk Allah mempunyai kewajiban terhadap dirinya sendiri. Namun, bukan berarti kewajiban ini lebih penting daripada kewajiban kepada Allah. Manusia mempunyai kewajiban kepada dirinya sendiri yang harus ditunaikan untuk memenuhi haknya. Contoh kewajibannya seperti senantiasa menjaga kebersihan, menjaga makan minumnya, menjaga kesehatan, berbusana Islami, dan banyak lagi. Agama Islam telah memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci soal pernikahan, mulai dari anjuran menikah, cara memilih pasangan yang ideal, melakukan khitbah,
bagaimana mendidik anak, serta memberikan jalan keluar jika ada permasalahan dalam rumah tangga, sampai dalam proses nafkah dan harta waris. Semua diatur oleh Islam secara rinci, detail, dan gamblang. Pernikahan adalah fitrah manusia, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah. Penghargaan Islam terhadap ikatan pernikahan itu sangatlah besar. Allah menyebutkan sebagai ikatan yang kuat, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama. Islam tidak menyukai membujang. Rasulullah memerintahkan untuk menikah dan melarang keras kepada orang-orang yang tidak mau menikah. Ada beberapa tujuan menikah, yaitu untuk memenuhi tuntutan naluri manusia, untuk membentengi akhlak yang mulia, dan untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Ajaran Islam telah memberikan beberapa kriteria tentang calon pasangan yang ideal agar terbentuk rumah tangga yang islami. Di antaranya adalah kafaah dan salihah. Setelah menikah, pastinya yang diharapkan oleh sepasang suami istri adalah keturunan. Semua orang mengharapkan keturunan yang soleh dan solehah, tetapi tidak semua keinginan kita langsung dituruti oleh Allah. Apabila Allah mentakdirkan sepasang suami istri sudah menikah sekian lama namun belum juga dikaruniai anak, maka janganlah ia berputus asa dari rahmat Allah. Hendaknya ia terus berdoa sebagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria. Jika suami istri yang telah dipercaya oleh Allah untuk dititipkan keturunan, maka jagalah anak itu. Sebagai orang tua, berusahalah menjadi suami atau istri yang soleh dan solehah, dengan mengkaji ilmu-ilmu agama, memahami serta melaksanakannya dan mengamalkannya. Kenapa demikian? Karena seorang anak itu akan mengikuti atau meneladani orang-orang terdekat dia, yang terutama adalah orang tuanya. Secara sosiologis, keluarga merupakan golongan masyarakat kecil yang terdiri atas suami, istri, dan anak. Pengertian demikian mengandung dimensi hubungan darah dan juga hubungan sosial. Dalam berumah tangga, sangat penting yang namanya akhlak. Ada akhlak sebagai seorang suami, akhlak seorang istri, dan akhlak anak ke orang tua. Begitu juga sebaliknya. Yang pertama kita bahas adalah akhlak sebagai suami. Bagi seorang suami, hal pertama yang wajib diketahui dalam mempergauli istrinya adalah mengedepankan sikap pulas, kasih, cinta, dan kelembutan. Kedua, sebagai seorang kepala keluarga, suami dianjurkan untuk memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan kasih sayang dan menjauhkan diri dari sikap kasar. Ketiga, seorang suami sangat membutuhkan pasokan kesabaran agar ia tangguh dalam menghadapi keadaan yang tidak mengenakan. Kita pindah ke akhlak seorang istri. Pertama, istri salihah adalah istri yang berbakti kepada suaminya, mendahulukan hak suami sebelum hak dirinya dan hak kerabat-kerabatnya. Kedua, istri sebagai guru pertama bagi anak-anak hendaknya mendidik mereka dengan pendidikan yang baik, memperdengarkan kata-kata yang baik, mendoakan mereka dengan doa yang baik pula. Yang ketiga kita bahas adalah akhlak orang tua ke anak dan akhlak anak ke orang tua. Keberhasilan anak bukan karena guru, tetapi dengan adanya orang tua. Anak berprestasi bukan hanya karena gurunya, tetapi karena orang tuanya sudah mencetak generasi yang seperti itu. Sebaik-baiknya orang tua adalah orang tua yang mampu membuat anaknya menjadi generasi rabani. Sebagai anak, kita juga harus memiliki akhlak ke orang tua, sebagaimana perintah Allah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah mengucapkan perkataan yang buruk kepada mereka. Dan jangan mengucapkan itu adalah ucapan yang mendekati perkataan yang buruk. Jangan juga membentak mereka. Ucapkanlah hal-hal baik kepada mereka dan rendah dirikanlah dan penuh kasih sayang. Manusia adalah makhluk kompleks di mana mereka merupakan perpaduan antara wujud material dan wujud spiritual dalam satu kesatuan ciptaan yang maha kuasa. Manusia juga tidak serta-merta tinggal diam seperti halnya makhluk yang berwujud dengan benda material, melainkan selalu bergerak dinamis untuk mengaktivisasikan dirinya. Dalam sosial butuh juga yang namanya akhlak.
Akhlak merupakan bagian penting dari eksistensi masyarakat Islam. Mereka adalah masyarakat yang mengenal persamaan keadilan, kebajikan dan kasih sayang, kejujuran dan kepercayaan, sabar dan kesetiaan, rasa malu dan kesetiaan, perjuangan dan pengorbanan, serta kesederhanaan dan keseimbangan. Muamalah yaitu suatu aturan atau hukum Allah yang mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Dalam arti sempitnya, fikih muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Ajaran Islam bersifat menyeluruh, yang satu dengan yang lainnya. Tidak dapat dipisah-pisah, meliputi bidang akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Dalam beragama Islam, maka setiap muslim memiliki dasar atau landasan hidup tauhid kepada Allah. Peran dalam kehidupan berupa ibadah dan menjalankan kekhalifahan, dan bertujuan untuk meraih ridho serta karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muamalah dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, al-muamalah al-abadabiyah, ialah suatu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia, yang unsur penegakannya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban, misalnya jujur, hasud, dengki, dan dendam. Yang kedua adalah al-muamalah al-madiyah, yaitu suatu muamalah yang mengkaji objeknya, sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa muamalah al-madiyah adalah muamalah yang bersifat kebendaan, karena objek fikih muamalah adalah benda yang halal, haram, dan syubhat untuk diperjualbelikan. Dalam muamalah ada juga akhlak baik terhadap sesama, yang terperangkum menjadi tiga. Yang pertama yaitu menahan diri dari mengganggu sesama. Yang kedua, mengerahkan kebaikan bagi semua. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu menampakkan wajah yang ceria. Bekerja bagi seorang muslim adalah dalam rangka mendapatkan rezeki yang halal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, dan juga sebagai ibadah kepada Allah. Dalam pandangan Islam, bekerja merupakan bagian dari ibadah. Maka dalam aplikasi, dalam implementasinya perlu diikat dan dilandasi oleh akhlak atau etika. Seorang muslim dalam bekerja selalu berhati-hati dan terbuka pikirannya kepada keindahan-keindahan Allah. Dia menyadari bahwa Allah lah yang mengontrol segala urusan dunia dan kehidupan manusia. Dia mengenal tanda-tanda kekuasaannya dan senantiasa berpikir dan tawakal kepadanya. Ahli dalam bekerja berarti menguasai ilmu pengetahuan yang berhubungan langsung dengan pekerjaannya. Contohnya, seperti seorang yang bekerja dalam bidang pertanian, pemupukan, pengairan, dan lain-lainnya. Dia harus mengerti dan memaknai dan juga menghayati secara mendalam segala yang terjadi atau segala yang menjadi tugas dan kewajibannya dalam pertanian. Harta dan jabatan adalah amanah yang Allah titipkan juga kepada kita. Keduanya juga akan dimintai pertanggungjawaban di kemudian hari, baik terhadap cara mendapatkannya dan juga cara mempergunakannya. Harta yang didapat dengan cara yang halal lalu keluar dengan cara yang halal pula, inilah harta yang diridhoi oleh Allah. Selebihnya Allah tidak ridho. Harta menurut Wahbah Zuhaili didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan dan dapat dimiliki manusia dengan sebuah upaya, baik itu berupa zat maupun manfaat. Manusia bukan pemilik mutlak terhadap harta. Kepemilikan manusia itu dibatasi terhadap hak-hak Allah. Ini terlihat dari kewajiban manusia mengeluarkan sebagian kecil dari hartanya untuk berzakat dan ibadah lainnya. Mencari rezeki merupakan tuntutan kehidupan yang tak mungkin seseorang menghindarinya. Seseorang muslim tidak melihatnya sekedar sebagai tuntutan hidup, namun ia mengetahui bahwa itu juga tuntutan dari agamanya. Dalam rangka menaati perintah Allah untuk memberikan kecukupan kepada diri sendiri, keluarga, atau siapa saja yang berada di bawah tanggungannya.
Sekian video dari saya, semoga dapat menambah wawasan dan dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!